Pemirsa, saat ini saya sedang berada di acara Rakornis Perhubungan Laut yang tentunya membahas mengenai persiapan arus mudik. Di sini saya akan menjumpai pakar transportasi Darmaning Tias. Kita akan bertanya padanya mengenai mengapa masyarakat masih menjadikan kendaraan pribadi sebagai pilihan utama untuk digunakan saat mudik. Halo Bapak Darmaning Tias. Halo, baik-baik. Lama kita nggak ketemu, Iya, Pak. dengan senang hati. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana ini? Pak, bagaimana sih Bapak melihat kondisi transportasi Indonesia yang digunakan untuk arus mudik oleh masyarakat, penggunaan perbandingannya, penggunaan antara transportasi umum dan transportasi pribadi yang menjadi favorit masyarakat untuk mudik? Ya, transportasi umum itu kan bermacam-macam. Ada bis, kereta, kapal, dan pesawat. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, sebetulnya kan selalu mengalami perkembangan. Yang selalu meningkat adalah penggunaan kereta api. Kereta api selalu sejak 10 tahun terakhir itu menjadi angkutan yang paling andal dalam angkutan mudik lebaran. Yang kedua itu kalau yang darat ya tentu aja bis. Yang ketiga kapal. Kapal itu digunakan untuk mereka yang melakukan mudik antar pulau dalam jarak jauh dan kondisi ekonominya terbatas atau juga karena tidak ada bandara. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah pesawat udara. Pesawat udara tentu digunakan oleh mereka yang pertama uangnya cukup, yang kedua mereka yang mengejar waktu gitu. Jadi kadang-kadang uangnya nggak terlalu cukup, tapi kalau mengejar waktu mereka akan menggunakan pesawat. Tetapi kalau kita lihat volumenya, tentu saja semuanya kalah dengan kendaraan pribadi. Baik itu mobil maupun motor, gitu ya. Terutama setelah adanya tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera, maka peran kendaraan pribadi jauh lebih dominan dibandingkan dengan angkutan umumnya, gitu. Meskipun demikian, kalau kita cek penjualan tiket kereta api misalnya, tiket kereta api selalu ludes 60 hari sebelum hari H. Artinya kereta api tetap menjadi angkutan favorit. Nah, yang memang selalu mengalami dinamika adalah bis, terutama bis akap ya. Karena bis akap ini karena tarifnya tinggi, sementara pengguna bis adalah pada umumnya kelas menengah ke bawah, maka sering tidak terjangkau dan kemudian masyarakat banyak yang menggunakan fasilitas mudik gratis gitu. Tetapi pada prinsipnya semua moda itu masih digunakan oleh masyarakat gitu, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda antar modanya. Pak Darmaning Tias, kenapa Pak penggunaan transportasi pribadi masih menjadi favorit masyarakat? Walaupun program pemerintah udah banyak, ada transportasi gratis, mudik gratis, kemudian fasilitas juga udah baik, kenapa masih banyak yang suka untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk pilihan utama untuk mudik? Sebetulnya kalau alasan banyak orang menggunakan kendaraan pribadi adalah soal ketidaktersediaan angkutan umum di daerah. Jadi orang-orang yang mengikuti program mudik gratis misalnya ya, itu mereka kan paling diantar sampai ke ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten. Tapi bagaimana dari ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten menuju ke desa asal, kan tidak ada layanan angkutan umum. Kalau harus menggunakan misalnya di daerahnya itu taksi online misalnya, mungkin biayanya malah lebih mahal dibandingkan misalnya bawa sepeda motor. Jadi saya kira faktor ketidaktersediaan sarana angkutan umum di daerah itu menjadi faktor yang cukup dominan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum. Jadi misalnya pemerintah selalu melaksanakan mudik gratis dengan bis misalnya, dan tidak berarti itu diminati masyarakat. Beberapa tahun terakhir malah semua fasilitas itu tidak termanfaatkan secara optimal. Nah, karena itu yang perlu kita dorong supaya mereka tetap menggunakan angkutan umum, ya daerahnya harus membangun angkutan umum. Jadi angkutan umum itu diperlukan tidak hanya mengantarkan dari daerah asal
ke tujuan saja, tetapi sampai ke kampung halamannya. Termasuk ketika kebutuhan akan bersilaturahmi. Enggak, itu harus dipikirkan. Nah, sekarang ini orang menggunakan motor atau mobil pribadi karena nanti bisa digunakan pada saat di desa, gitu. Kalau di desa ada angkutan umum, barangkali itu juga akan mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Bapak, perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh para stakeholder? Apakah pemerintah, kemudian pihak kepolisian juga, apa yang perlu dilakukan supaya masyarakat mau menggunakan fasilitas mudik gratis atau mudik menggunakan transportasi umum dan mau meninggalkan kendaraan mereka di rumah? Ya, oleh karena keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum saat mudik itu disebabkan oleh tidak adanya angkutan umum di daerah, maka ya solusinya harus membangun angkutan umum sampai ke daerah pedesaan. Artinya pemerintah kabupaten kota itu harus punya tanggung jawab untuk menyediakan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, dan nyaman bagi warga desa. Kalau di desa-desa tersedia angkutan umum, maka saya kira orang-orang yang melakukan mudik dari kota-kota besar itu dengan sukarela akan memanfaatkan fasilitas misalnya mudik gratis, baik dengan kapal, dengan bis maupun dengan kereta api. Tapi selama pemerintah daerahnya tidak membangun angkutan umum di pedesaan, ya saya kira masyarakat tetap akan menggunakan kendaraan pribadi selamanya saat mudik gitu. Jadi PR-nya terbesar menurut saya ada di Pemda maupun Pemprov gitu untuk menyediakan angkutan umum di wilayah masing-masing. Kalau dari kepolisian saya kira yang paling penting ya penegakan hukum pada saat mudik ya, artinya bukan karena mudik lalu ada toleransi misalnya tidak pakai helm ditolerir, berboncengan lebih dari 3 lebih 2 ya sebetulnya ditolerir. Menurut saya itu tidak boleh lagi. Artinya penegakan hukum itu harus dilakukan tanpa melihat ini kondisinya seperti apa gitu ya. Kalau Polri menegakkan hukum, secara otomatis nanti masyarakat kan akan berteriak supaya pemerintah daerah membangun angkutan umum. Jadi saya kira yang kita dorong justru pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membangun fasilitas angkutan umum di daerah masing-masing. Menawarkan kepada calon pemudik bahwa apabila mereka akan mudik, meninggalkan rumah kosong ataupun kendaraan yang mereka miliki tidak dibawa, alangkah baiknya kendaraannya dititipkan di pihak kepolisian terdekat.